Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, di sesi terakhir nih, kita bisa melanjutkan ya untuk pelatihan pemeliharaan switchgear dan circuit breaker. Kita sudah masuk pada materi yang berikutnya, yaitu kita masuk tadi di disconnecting switch ya. Nah, ini adalah contoh beberapa mekanisme untuk disconnecting switch ya, yang outdoor ya. Ini yang di outdoor ya. Ini yang di indoor untuk disconnecting switch atau disconnector switch atau dikenal dengan istilah DS ya. Nah, fungsinya tadi sudah saya jelaskan, disconnecting switch itu sebatas pada isolasi, yaitu mengisolasi antara bagian sumber dan bagian beban, sehingga nanti kita dapat mengoperasikan yang ada pada switchgear itu dengan aman karena sudah terisolasi dengan baik ya. Nah, ini contoh ya untuk disconnecting switch. Nah, yang berikutnya adalah LBS. LBS itu singkatan dari load break switch. Fungsi utamanya adalah sebagai pemutus beban pada sistem tegangan menengah maupun tinggi, dikenal dengan istilah load break switch. Kadang juga ini disebut sebagai DS, ya sebenarnya hampir mirip ya dengan DS atau IS, isolating switch atau pemisah. Nah, beda antara LBS dengan circuit breaker itu terletak pada sistem operasi ya dan ada tidaknya pemadam busur. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sistem itu kadang-kadang mengalami perubahan makna ya. Contoh sederhana kalau kita mempelajari tentang PLC dan DCS. Ini kalau di instrumen ya. Di instrumen sekarang itu antara PLC dan DCS itu sulit untuk dibedakan. Kenapa ya? Karena PLC mencoba untuk menambah fitur-fitur yang ada di DCS. Sehingga antara PLC dan DCS itu sudah hampir sama ya. Demikian juga di circuit breaker dan LBS. Ini tapi secara fungsi beda ya, secara fungsi beda, tetapi perkembangan LBS itu nanti juga mendekati dari CB ya. LBS itu secara konsep awalnya itu hanya dioperasikan secara manual ya, layaknya sebuah switch biasa. Namun pada kondisi tanpa beban ya, ini desain awal. Sedangkan CB itu bisa dalam kondisi tanpa beban maupun dengan beban karena dilengkapi dengan ini VCB ya, SF6CB dan OCB yang untuk tegangan menengah. Baik dioperasikan secara manual ya maupun otomatis. Nah, permasalahannya dalam perkembangannya ini LBS itu juga dilengkapi dengan medium pemadam busur sebagai manaknya CB. Jadi memang ini perkembangan ya. Tapi istilahnya tetap menggunakan LBS ya. Sebenarnya supaya nanti LBS itu ya lebih aman aja digunakannya. Nah, ini contoh untuk LBS ya. Load break switch. Nah, ini kadang yang tidak dilengkapi dengan pemadam busur, yang ini sudah dilengkapi dengan pemadam busur. Baik menggunakan SF6, vakum maupun oli ya. Ini sama ya, hampir mirip dengan apa namanya? Circuit breaker. Di sana di dalamnya ini ada pemadam busurnya. Sehingga nanti membedakannya seperti apa ya. Karena sudah hampir mirip. Yang berikutnya untuk fungsi isolasi yang kedua adalah saklar pentanahan atau earthing switch. Nah, earthing switch itu merupakan sebuah diskonektor yang digunakan untuk
mentanahkan rangkaian. Jadi fungsinya nanti untuk grounding. Supaya nanti terhubung ke ground. Earthing switch harus mampu menahan arus hubung singkat. Jadi kalau terjadi hubung singkat, ya maka dia harus mampu menahan arus hubung singkat ini dalam waktu 1 detik, ya, dan menyalurkan arus peluahan ke kabel pentanahan. Sehingga di sini earthing switch harus mempunyai peralatan pengunci, ya, pada posisi close-nya. Ini penting untuk earthing switch supaya nanti pada waktu dia ditanahkan dia tidak lepas, sehingga harus dikunci. Nah, mekanismenya nanti bisa menggunakan mekanik maupun elektrik. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi switching. Ya, yang kedua ya, fungsi switching. Fungsi switching itu ya nanti kita kaitannya dengan untuk merubah dua posisi stabil, yaitu apa? Open dan close. Apa yang di open, apa yang di close, ya bisa trafo, bisa distribusi, bisa kabel, bisa feeder, ya bisa jaringan, ataupun bisa beban secara langsung, motor dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di sini dibutuhkan peralatan switch. Ya. Ada banyak peralatan switch ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan fungsi switching, yaitu untuk melakukan pensaklaran, penyambungan atau pemutusan pada kondisi berbeban. Misalkan di sini ada kontaktor. Ya. Nah, yang ketiga ada fungsi proteksi. Nah, di sini peralatan switchgear itu ada peralatan proteksinya. Fungsinya adalah untuk melindungi peralatan dan juga dari manusia agar peralatannya tidak rusak. Ya, yang kedua agar manusia yang mengoperasikan itu aman. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yang namanya sistem tenaga listrik itu ada 4 komponen, mulai dari pembangkit, transmisi, ya, jaringan distribusi, dan juga pemanfaatannya. Nah, instalasi listrik untuk proteksi itu juga sama ini. Proteksi ya mulai dari proteksi di pembangkit, ya. Kalau di pembangkit ya minimal ada berapa? 12 ya. 12 proteksi ya. Di transmisi nanti ada juga proteksinya, di distribusi nanti ada, di instalasi pemakaian juga ada. Nanti kita bahas beberapa sistem proteksi yang digunakan. Nah, peralatan proteksi yang digunakan pada switchgear itu yang pertama adalah sekring atau fuse. Sekring atau fuse itu adalah peralatan proteksi yang digunakan sekali pakai. Jadi fungsinya dia hanya untuk open circuit, tidak untuk close. Jadi dia fungsinya untuk membuka rangkaian atau memutus rangkaian. Dengan cara apa? Blowing up, ya. Meleburkan elemen lebur. Jadi menggunakan prinsipnya elemen lebur. Karena menggunakan elemen lebur ya sekali pakai. Kalau di trafo itu mirip sudden pressure relay. Itu mirip pakai fuse. Apabila tekanan berlebih maka dia akan pecah. Yang pakai membran ya. Nah, sehingga itu mirip. Kalau trafo, kalau fuse, arus yang melalui itu melebihi dari settingnya, maka dia akan melebur elemennya. Karena melebur nanti rangkaian menjadi putus. Nah, ini hanya untuk memproteksi dari gangguan hubung singkat. Nah, untuk fuse itu sebenarnya bisa di-cover dengan circuit breaker. Untuk gangguan hubung singkat, itu biasanya menggunakan circuit breaker dan fuse. Sehingga nanti karena karakteristiknya berbeda, nanti perlu adanya koordinasi dan diskriminasi. Sehingga nanti kerja dari peralatan proteksi itu menjadi lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah circuit breaker. Ini peralatan utama ini ya. Circuit breaker yaitu bisa untuk 2 fungsi ya, 3 fungsi. Bisa untuk isolasi, bisa untuk switching, dan bisa untuk proteksi. Kalau fuse hanya untuk proteksi saja.
Nah, circuit breaker fungsinya ada dua, ya, bisa untuk membatasi arus dan juga bisa untuk memutus arus gangguan. Jadi di sini untuk membatasi arus agar tidak terjadi overload. Yang kedua adalah untuk memutus arus gangguan hubung singkat, ya. Nah, bicara tentang proteksi itu kita perlu mengacu pada standar ANSI dan IEC, ya. Di mana di sana dijelaskan untuk proteksi itu tujuannya untuk apa? Tujuan untuk proteksi di sini. Yang pertama mencegah manusia dari kecelakaan. Jadi proteksi itu yang diutamakan manusianya. Yang kedua baru peralatan agar kalau terjadi gangguan itu tidak terjadi kerusakan yang parah. Maka ada peralatan proteksi. Yang ketiga itu kalau terjadi gangguan durasi pemadamannya dibatasi agar tidak terjadi kerugian yang besar. Nah, standar yang digunakan itu nanti menggunakan ANSI dan IEEE. Supaya nanti kita bisa paham ya tentang proteksi. Nah, ini fungsinya di sini ya. Mendeteksi adanya gangguan, melepaskan bagian sistem yang terganggu ya. Contohnya misalkan kalau ya menggunakan fuse ya. Kalau ada gangguan maka ya harus cepat fuse ya. Nah, untuk peralatan proteksi yang lebih kompleks nanti ya bisa menggunakan ya pengaman circuit breaker yang dikontrol pakai relay ya. Di sini misalkan nanti relay ya digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan. Baik arus, tegangan, frekuensi ya, eksitasi, lockout relay maupun relay-relay yang lain. Nanti kita bahas jenis-jenis relaynya ya. Nah, di sini untuk circuit breaker atau pemutus atau PMT fungsinya nanti untuk memutuskan arus rangkaian listrik dan melepas bagian sistem yang terganggu. Nah, di dalam sistem proteksi nanti juga kita temukan adanya CT dan PT ya. Dan juga nanti ada power supply bisa dalam bentuk baterai maupun power supply yang diambilkan dari listrik AC. Baik secara terpisah maupun diambilkan dari sistem itu sendiri. Sebagai catu daya untuk menggerakkan dari relaynya. Nah, ini kalau kita lihat ya sistem kerja dari sistem proteksi. Ini adalah sistem yang kita proteksi. Nah, di sini nanti ada dideteksi, ini ada circuit breaker. Circuit breaker nanti itu di rangkaiannya nanti ada sensor. Sensor diukur pakai relay. Relaynya nanti membandingkan dengan set point. Apabila nanti melebihi dari set point, maka dia memerintahkan circuit breaker untuk trip. Jadi di sini fungsi peralatan proteksi yang pertama adalah mengidentifikasi gangguan. Yang kedua memisahkan bagian dalam jaringan yang terganggu. Sehingga bagian yang masih sehat tidak ikut terganggu. Seperti konsep sekarang ya. Jadi yang terdeteksi rapid testnya itu reaktif ya diisolasi. Supaya tidak mengganggu yang sehat. Ini prinsipnya sama ya. Jadi di dalam pandemi corona sekarang ini yang prinsipnya mirip dengan sistem proteksi. Nah, yang berikutnya adalah untuk sistem proteksi kita kenal nanti proteksi utama dan proteksi cadangan atau backup. Jadi pada sistem tenaga listrik itu tidak lepas dari yang namanya gangguan. Gangguan itu pasti baik yang internal maupun eksternal. Baik di generator, transmisi, distribusi maupun instalasi pemakaian. Nah, gangguan ini menyebabkan ya kemungkinan peralatan proteksi itu bisa terjadi gagal kerja. Oleh karena itu,
supaya mengantisipasi gagal kerja dari peralatan proteksi, maka perlu ada yang utama yang dilengkapi dengan proteksi cadangan. Redundant ya. Supaya nanti ya ibaratnya kalau kita main bola Pak ya, ada yang cedera ya diganti dengan cadangan. Nah, pengaman cadangan diharapkan bekerja apabila pengaman utama gagal. Tidak diperbolehkan cadangan kerja duluan. Pastikan yang utama gagal baru cadangan kerja. Oleh karena itu biasanya nanti cara mengaturnya pakai apa? Ya pakai tunda waktu atau time delay untuk memberi kesempatan pada pengaman utama bekerja. Kalau setelah waktu yang ditentukan pengaman utama tidak kerja, maka ya peralatan proteksi cadangan itu yang akan bekerja. Nah, untuk sistem proteksi ya kita bisa lihat nanti jenis proteksi cadangannya. Ada yang cadangannya lokal, ada yang jarak jauh ya. Kalau yang lokal ya tergantung nanti dengan penempatannya aja. Kalau di lokal berarti nanti penempatannya itu sama dengan pengaman utamanya. Kalau yang pengaman jauh yaitu ya terletak di seksi sebelah hulunya, di atasnya. Nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat nanti langsung aja nih. Sekarang kita bahas dulu untuk syarat sistem proteksi. Sistem proteksi yang baik syaratnya ada 5. Yang pertama andal. Andal itu sistem proteksi itu hanya bekerja bila dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya jangan kerjalah. Itu namanya andal ya. Yang kedua dia harus sensitif. Sensitif itu mampu merasakan gangguan walaupun kecil. Yang ketiga harus selektif. Mampu mengisahkan jaringan yang terganggu saja. Yang tidak terganggu jangan dimatikan. Karena yang tidak terganggu dimatikan nah nanti akan terjadi shutdown. Ya. Yang berikutnya cepat. Mampu bekerja dengan cepat supaya gangguan itu tidak membesar. Dan yang terakhir ekonomis. Ya. Ini syarat dari sistem proteksi. Nah, syarat tadi fungsinya untuk ini ya, untuk menjamin bahwa sistem proteksi itu mencegah kerusakan dari peralatan. Karena adanya arus gangguan. Yang kedua mengisolir tadi ya. Yang ketiga mencegah meluasnya gangguan. Yang keempat mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal. Yang terakhir ya melepas bagian sistem yang terganggu. Ini kaitannya dengan proteksi tadi. Nah, cara mengatasi gangguan itu ada 2. Yang pertama adalah mengurangi terjadinya gangguan. Yang kedua adalah mengurangi akibat. Nah, untuk mengurangi terjadinya gangguan gimana caranya? Ya, caranya gunakan alat yang andal. Kalau switchgear ya pilihlah switchgear yang andal. Jangan pilih yang KW. Yang kedua, spesifikasi yang tepat dan desain yang baik. Speknya ya harus tepat. Tadi sudah kita bahas speknya, ada tegangan, ada arusnya macam-macam, tegangannya macam-macam, ada frekuensi ya. Ada breathing capacity, ya, ada IP dan lain sebagainya. Itu adalah spesifikasi. Yang berikutnya pemasangannya harus benar. Kekencangannya, jaraknya, ya, tahanan isolasinya, tahanan kontaknya, macam-macamnya itu harus benar. Operasi dan pemeliharaannya baik. Ini cara mengurangi terjadinya gangguan. Insya Allah kalau ini dilakukan, itu gangguan itu akan jarang terjadi. Nah yang kedua, apabila terjadi gangguan, ya kita kurangi akibatnya. Caranya gimana? Yang pertama, ya kita mengurangi besarnya arus gangguan. Caranya gimana mengurangi besarnya arus gangguan? Nah groundingnya, ini nanti di grounding. Groundingnya nanti bisa menambahkan nanti tahanan. Berarti nanti groundingnya tidak langsung ya.
Paham ya Pak Khalil ya? Paham, Pak. Paham. Groundingnya tidak langsung. Dikasih tahanan R atau Peterson ya, dikasih induktor berapa ohm ya. Nah, itu nanti ya dianalisis yang terbaik di sistem kita berapa. Karena masing-masing ada plus, ada minus. Kalau di sana groundingnya solid atau ada tahanannya? Untuk groundingnya sih grounding panel juga. Ya? Grounding. Solid langsung atau ada tahanannya? Langsung, Pak. Langsung ya, berarti solid ya. Kalau solid ya ada minusnya. Kalau langsung berarti kan harus gangguannya tinggi. Iya. Kalau harus gangguannya tinggi ya harus segera diputus. Kalau nggak segera diputus ya alat ya rusak. Nah itu plus minusnya. Kalau dikasih tahanan arus gangguannya lebih rendah. Kalau arus gangguannya lebih rendah, maka peralatan sensitivitasnya turun. Ya kan? Tetapi tidak terlalu berbahaya bagi alat. Nah, ini plus minus. Kita mau pakai grounding seperti apa? Yang kedua, melepas bagian sistem yang terganggu dengan menggunakan pemutus atau relay pengaman. Ya. Nah, ini udah otomatis. Penggunaan pola load shedding dan sistem splitting atau islanding. Jadi ini pola bebannya nanti dibuat menjadi pola load shedding. Ada bagian-bagian tertentu yang nanti perlu dilepaskan tidak secara mendadak. Oh, ini dulu dilepas. Ya, seperti misalkan frekuensi. Frekuensi kok turun ya. Maka ya beban harus dilepas. Ditunggu dulu nih. Sudah dilepas, dinaikkan governornya kok masih turun lagi, ya, lepas lagi, naikkan lagi. Turun lagi, naikkan lagi, lepas lagi. Oh, masih turun, ya udah. Under frekuensi kerja. Ini adalah mengurangi akibatnya. Karena kalau langsung akibatnya panjang ya. Yang berikutnya adalah menggunakan relay pemutus yang mempunyai kecepatan tinggi untuk menghindari gangguan stabilitas. Ini beberapa cara ya. Nah, untuk peralatan proteksi itu yang utama ini yang untuk lainnya. Yang utama ya circuit breaker, fuse dan relay proteksi. Kalau yang untuk peralatan proteksi lain ya nanti ada ELCB ya, ada arrestor, ada tadi peralatan ini ya dan lain sebagainya. Ini nanti kita bahas ya. Semoga waktunya cukup. Yang pertama kita bahas fuse. Fuse itu adalah dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai elemen lebur atau patron lebur atau sekring. Bahasa Belandanya itu sekring. Orang Indonesia tidak bisa ngomong Z diganti S, sekring. Kalau bahasa Indonesianya ya elemen lebur. Nah, elemen lebur ini akan putus jika arus yang mengalir itu melampaui dari arus nominal. Sehingga menyebabkan elemen lebur pada fuse akan putus. Nah, biasanya untuk fuse itu nanti tidak bisa digunakan lagi kecuali fuse jenis ini nih. Ini kalau fuse jenis ini bisa digunakan lagi. Sudah putus ya tinggal tekan aja. Kalau yang jenis bawah di rumah ya nggak dipakai. Ini yang di rumah tangga. Kalau yang di industri ya nanti ya gunakan yang lain. Nah, ini beberapa jenis fuse ya. Kita kembali lagi. Ini tadi untuk sekring otomatis ya. Seperti relay sudden pressure tadi itu yang pakai membran itu sekali pakai. Sekarang banyak dikembangkan yang pakai tidak pakai membran tapi pakai press release. Sehingga nanti kalau dia kerja ya tinggal ditutup lagi biar bisa kerja lagi. Untuk menghemat ya efisiensi. Kalau yang otomatis tidak menggunakan elemen lebur seperti pada fuse manual, tetapi di sini menggunakan prinsip elektromagnetik seperti circuit breaker.
Ya, sehingga nanti kalau putus ya tinggal ditekan aja. Cuma nanti karakteristiknya untuk arus dan waktunya itu mirip dengan fuse. Nah, pengaman fuse itu akan bekerja jika arus gangguan atau arus hubung singkat melampaui dari setelan nomilan dari pengaman. Hingga nanti di sini perlu disetel. Nyetelnya harus pas. Ini kadang-kadang kita itu seringkali kalau kok ada gangguan kok fuse-nya nggak trip. Setelah dicek, oh nyetelnya terlalu tinggi, arus gangguan nggak pernah tercapai sekian, ya nggak pernah kerja. Nah ini untuk fuse ya. Jadi definisinya ini. Alat yang memproteksi rangkaian dengan cara membuka elemen respon arusnya. Aplikasi bisa di tegangan rendah maupun tegangan menengah. Nah ini beberapa fuse yang digunakan di dunia kerja ya. Ini fuse di motor, ini mobil, motor. Ini fuse di rangkaian elektronik. Ini fuse di jaringan. Nah ini juga fuse di industri. Kita bisa menggunakan peralatan fuse. Yang kedua adalah circuit breaker. Circuit breaker fungsinya tadi untuk ini ya. Pertama untuk memisahkan dan menghubungkan. Yang kedua membatasi arus. Yang ketiga untuk memproteksi dari arus hubung singkat. Jenisnya ada mulai dari MCB, MCCB, ya, GCB, VCB, ya, dan OCB dan lain sebagainya. Ini ada 6 ya variannya untuk circuit breaker. Ada MCB itu bisa trip sendiri, MCCB bisa trip sendiri. Kalau ACB itu nanti yang menggunakan air atau udara untuk memadamkan busur api. OCB itu nanti menggunakan minyak, VCB menggunakan gas, SF6CB menggunakan gas SF6. Nah ini contoh beberapa circuit breaker ya. Ini produk ABB, produk Siemens, produk Merlin Gerin, produk Schneider dan lain sebagainya. Nah yang pertama adalah MCB. Mengamankan arus hubung singkat dan sebagai pembatas arus atau overload. Nah di sini kendali panasnya nanti pakai elemen duilogam atau bimetal. Yang nanti akan bekerja jika daya beban melebihi dari batas, ya. Atau untuk arus hubung singkat itu arus yang mengalir jauh melampaui arus nominal yang ditentukan. Nah, biasanya nanti setelahnya adalah 6 sampai 12 kali dari arus nominal, tergantung dari tipenya. Apakah yang lambat atau cepat. Nah, untuk MCB nanti ada beberapa tipe ya. Untuk Z itu adalah digunakan untuk pengaman rangkaian elektronika. Biasanya untuk peralatan semikonduktor, trafo-trafo ya. Itu menggunakan tipe Z. Rating dan breaking kapasitinya kecil. Yang kedua tipe K. Tipe K itu digunakan untuk mengamankan peralatan rumah tangga. Rating dan breaking kapasitinya kecil. Yang ketiga adalah tipe G, itu untuk motor. Yang keempat tipe L, ratingnya besar, breaking kapasitinya juga besar, itu untuk kabel dan jaringan. Yang terakhir tipe H, yaitu untuk penerangan. Biasanya kalau di gedung-gedung pakainya tipe H. Tapi kalau bebannya motor pakai tipe G. Motor-motor kecil ya. Kalau motor besar ya pakainya MCCB atau ACB. Kalau motor tegangan menengah 6 kV ya pakainya ya
VCB atau GCB. ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Victor dan Pak Khalil. Pak Victor udah gabung belum nih? Kenapa? Pak Victor udah gabung belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Pak Victor ini nggak ditampilkan videonya ini. Oh ya, masih aktif ini ya. Oke ya, ini ya untuk MCB. Yang kedua adalah MCCB. MCCB digunakan untuk tegangan rendah. Kalau MCB itu ratingnya antara 0 sampai 50 ampere. Kalau MCCB ya 50 sampai 300 ampere. Di sana MCCB paling besar berapa, Pak? MCCB di sini ada yang 1000 ada. 1000 MCCB? Iya, ada. MCCB itu buat di apa kayak lighting biasanya, Pak. Lighting distribusi. Ya, lighting distribusi. Sampai 1000 ya? Ya, itu incoming-nya, Pak. Incoming-nya, oke ya. Kan nanti terbagi-bagi nanti. Ya, itu untuk MCCB ya, untuk tegangan rendah. Nah, berbeda dengan MCB, kalau MCB ini arusnya rendah, kalau MCCB itu arusnya lebih tinggi, ya. Jadi kalau untuk MCCB itu pemadam busurnya nanti pakai desain dari molded case-nya ini. Jadi desainnya ini nanti kalau muncul percikan api dia akan mati sendiri. Jadi fungsinya sama sebagai alat untuk penghubung maupun pemutus ya. Jadi ada pengamannya juga dari arus gangguan hubung singkat. Ada pemutusan ya yang dapat diatur di sini. Ya, biasanya MCCB nanti ada pengaturannya. Mau diatur berapa persen? Ada 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 atau 1,0. Jadi nanti tergantung dari arusnya. Misalkan MCCB 250 ampere, kalau kita setting 0,8 ya berarti ya 0,8 kali 250. Berarti dia nanti otomatis dia beroperasi pada nilai itu. Dan sebagainya. Ya. Nah yang ketiga adalah ACB, Air Circuit Breaker. Nah ini digunakan untuk arus yang besar. Karena arus yang besar itu nanti kalau switching itu akan terjadi percikan bunga api yang lebih besar. Nah, percikan bunga api yang lebih besar itu harus dipadamkan. Nah, madamkannya nanti pakai mekanisme ini. Kalau air circuit breaker ya nanti madamkannya pakai udara. Udara di sini yang disemprot pakai nozzle ya. Sehingga nanti ya kayak kita meniup lilin. Pada saat kita switching itu muncul itu nanti kita tiup lilin kita ya. Tapi ini niupnya pakai ACB ini. Nah ini digunakan di tegangan rendah kebanyakan. Walaupun ada beberapa yang pakai tegangan menengah. Tapi biasanya tegangan menengah sekarang lebih condong pakai vakum. Atau pakai gas. Nah untuk operasionalnya biasanya nanti pakai solenoid ya, pakai motor atau pakai pneumatik ya untuk nozzle-nya, untuk melakukan penyemprotannya. Kalau di sana banyak kan pakai apa, Pak? Motor, Pak. Motorized ya? Motornya motor DC? Iya. Nah ini perlu dirawat ya, kita nanti menggunakan ini. Iya, Pak. Merawat motornya ini ya. Tapi kalau motor DC kan ini pemakaiannya kan rendah ya. Hanya dipakai pada saat switching aja, baik on maupun off. Ya tapi tetap harus dirawat yang namanya motor itu. Karena motor itu mekanik. Jangan sampai nanti motornya trouble, terjadi switching, nggak dipadamkan busurnya. Nah, ini bisa repot nih. Ini untuk mekanisme pemadaman busurnya. Yang berikutnya adalah OCB atau Oil Circuit Breaker. Jadi kalau OCB itu nanti kontaknya direndam dalam minyak seperti trafo ya.
Jadi di sini nanti kalau OCB itu untuk pemadam busurnya itu dilakukan dengan cara merendam kontaknya di dalam minyak. Jika terjadi itu berarti harus ada Pak nanya Pak. Ya silakan. Kalau OCB berarti ada apa kayak pemeliharaan khusus untuk apa ya ngecek kondisi minyaknya Pak yang ketegangan. Betul, mirip seperti trafo. Mirip seperti trafo itu ya, nanti harus dicek viskositasnya ya. Iya, Terus untuk kemampuan tahanan isolasinya, termasuk nanti untuk ngecek macam-macamnya ya. Apakah dia bisa itu apa tidak ya? Kan sebagai fungsinya sebagai isolasi dan ini pendingin juga. Supaya nanti dia pada saat terjadi switching itu pasti tidak muncul bunga api. Karena kalau kondisi minyaknya sudah jelek, switching ya pasti akan terjadi percikan api. Nah, percikan api nanti bisa menimbulkan gas-gas di situ yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Jadi ini ya, karena gas yang muncul pada minyak itu nanti akan mempunyai sifat thermal conductivity. Sehingga nanti memunculkan terjadinya ionisasi. Nah, sehingga di sini memunculkan nanti terjadinya adalah loncatan bunga api. Sehingga ini harus dicek. Maka dari itu ini jarang digunakan. Ini istilahnya produk yang pernah dikembangkan ya. Jadi semacam kayak di kontrol itu kalau dulu kan banyak pakai hidrolik. Hidrolik itu kelemahannya kan kotor. Berubah jadi pneumatik. Pneumatik sekarang kelemahannya apa? Kalau pneumatik itu kan harus ada pressure-nya ya, ada sumber pressure-nya, kompresornya. Sehingga sekarang banyak berubah jadi elektronik. Tetapi dengan perkembangan itu hidrolik tetap masih dipakai ya. Alat angkat angkut itu masih pakai hidrolik, terutama di tambang. Kalau di tambang mau pakai pneumatik sumbernya dari mana? Susah kan? Mau pakai elektrik sumbernya harus narik kabel. Repot. Paling gampang pakai apa? Pakai hidrolik. Tetap dipakai ya. Nah, kalau untuk circuit breaker itu yang pakai oil itu ya beberapa ada yang masih pakai ya. Terutama yang lama-lama. Tapi kalau yang baru-baru sudah tidak ekonomis ya. Dan penggunanya sudah jarang karena maintenance-nya ribet ya. Nah, ini beberapa yang menggunakan OCB ya. Ini di dalamnya nanti kontaknya ada minyaknya, direndam dalam minyak di sini. Jadi karena direndam dalam minyak, nanti kontak itu nanti busur apinya bisa mati. Nah, yang berikutnya adalah vakum. Kalau vakum itu sederhana teknologinya, yang paling penting adalah ruangan kontaknya harus benar-benar vakum. Nah, biasanya kalau selama itu belum dibongkar gampang ya. Nanti kalau ini sudah dibongkar ya ini harus dipastikan. Seal-sealnya harus bisa menjamin bahwa di dalam itu vakum. Vakum itu hampa lah ya. Tidak ada udara yang masuk. Karena kalau sudah ada udara yang masuk, percikan bunga api ada udara, maka dia akan teori segitiga api ya, masih ingat? Ada api ya, ada api, ada oksigen atau udara ya. Ada bahan bakar, maka bisa terjadi kebakaran. Maka di situ kalau di sini kuncinya itu bisa menjaga vakum. Jadi api itu tidak bisa berkembang di dalam ruang hampa. Nah, ini tantangannya adalah ini. Selama tidak terjadi ini ya aman vakum. Ya sama harus diperiksa karena vakum itu kan kata kuncinya pada seal ya. Karet-karetnya ya. Apakah di situ masih bagus atau tidak. Ya bisa dicek nanti pakai indikator-indikator vakumnya masih normal atau tidak. Nah, yang ke-6 itu adalah gas SF6.
Jadi pemutusnya nanti pakai gas. Gasnya nanti tidak tidak dibiarkan tetapi disemprot ya. Semprotnya nanti pakai nozzle. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, gas SF6 itu merupakan gas yang mempunyai sifat dielektrik ya, yang sangat baik. Nah, ini kemungkinan dulu kalau ceritanya Nabi Ibrahim dibakar itu kan nggak mempan tuh. Ya kan? Dibakar sama Raja Namrud itu kan nggak kebakar. Ini kemungkinan sama Tuhan ya disemprotkan ini nih, gas SF6 ini. Jadi kayak Sun Goku itu di sekitarnya itu ada energi berupa gas sehingga api itu nggak membakar. Ini secara ilmiahnya ya, secara non ilmiahnya ya itu urusan Tuhan, mau dikasih apa ya dia bilang nggak terbakar ya nggak terbakar. Nah ini kan banyak digunakan untuk film-film ya. Film-film itu kan orang yang terbakar itu nanti disemprot pakai gas, hilang langsung. Nah begitu gasnya masih ada, dia kena api, nggak mungkin terbakar dia. Pakai nozzle. Ini sekarang banyak digunakan di film-film untuk film-film laga dan lain sebagainya. Nah berkaitan dengan circuit breaker kita harus tahu tentang data teknis. Ini data teknisnya misalkan manufacturernya apa ya. Merlin Gerin, Siemens, ABB ya. Mitsubishi, Sejelek, dan lain sebagainya. Tipenya, tadi tipenya apakah vakum atau gas atau apa ya? Tipe designation-nya apa ya? Standarnya yang dipakai apa? Operation detik minimumnya, rated tegangannya berapa kV, rated nominal current-nya berapa ampere, rated lightning impulse-nya, dia mampu menahan tegangan impuls berapa kV. Breaking capacity-nya, making capacity-nya, ini biasanya 2 kali dari I nominalnya. Rated frekuensinya berapa? Ini adalah data-data teknis. Nah ini yang orang engineer nanti kalau pengadaan ya mestinya ini yang. Atau kalau engineer-nya gampangan ya ikut vendornya aja. Vendornya nawarin apa kan? Atau biasanya pakai apa ya? Yang berikutnya adalah interrupting mediumnya pakai apa? Mekanismenya pakai apa? Pakai motor ya? Atau pakai spring? Ada yang manual atau otomatis di sana Pak springnya Pak? Auto Pak. Ya? Ya, Pak. Sudah pakai otomatis? Iya, bisa di auto, misalkan autonya trouble bisa di manual juga. Ada manualnya. Manualnya pakai spring itu, pakai kokangan itu. Iya, pakai pompa itu, Pak. Oh, pakai pompa ya. Ada yang pakai spring, ada yang pakai pompa ya, macam-macam ya. Yang berikutnya mechanical endurance-nya berapa? 10.000 kali. Opening time-nya berapa? Closing time-nya berapa? Nah, ini kaitannya nanti dengan kecepatan. Jadi nanti kalau untuk opening time berapa milisecond? Closing time-nya berapa milisecond? Ini nanti dikaitkan dengan ini ya. Jangan sampai nanti telat. Voltage supply-nya, control valve ya, tripping and closing coil-nya, motor voltage tegangannya berapa ya. Ini misalkan contohnya ya. Ini untuk data teknis mengenai circuit breaker-nya. Nah, yang berikutnya adalah relay. Nah, circuit breaker itu dikontrol pakai relay. Jadi relay nanti digunakan untuk memerintahkan circuit breaker untuk trip ya. Agar nanti bisa di ini. Nah, untuk relay ini kemarin sudah saya sampaikan ada berapa kode?
Ini kalau teknisi listrik harus ngerti tentang ANSI code nih. Ada berapa code Pak tentang peralatan proteksi? Itu ada 96. ya 96. Hafal enggak 96 ini? Nggak usah dihafal ya. Iya, Pak. Ini kalau dilihat ada banyak, ada master switching device, a time lag starting or closing relay, control switch, master control, yang sering dipakai aja lah. Nanti kita lihat yang sering dipakai apa ya. Ini nggak perlu saya bahas satu-satu ya. Nah, ada cukup banyak. Nah ini yang banyak dipakai misalkan ini di generator. Yang sering dipakai di generator. Kalau ini teknisi listrik mesti ngerti ini. Device 32 itu untuk apa? Tiga dua sering tahu ya? Pak Victor? Ya Pak, pernah tahu Pak. Power reverse relay ya? Ya. 40 untuk loss of excitation. 46 ada ya semuanya nih ya di pembangkit ya? Ya Pak, Ada Pak. 51V overcurrent, 51 GN, kalau GN ya ground, 59 over voltage, 60 voltage balan, 87 diferensial, 87 GG diferensial ground, 86 lockout. Ini dan lain-lain lah. Silakan Pak Victor mau nanya. Ya silakan. Hanya yang negatif sequence delay itu Pak. Ya. Negatif sequence delay itu nanti digunakan di sini. Ini contoh ya. Nanti sekarang saya jawab ya. Ini kalau yang digunakan di ini ya. Nanti saya jawab tentang negatif sequence delay. Ini contohnya ya. Beberapa proteksi di generator ya. Ini ada di sini. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama tentang OCR. Ini OCR 51. Ini single line diagramnya ya. Nah, di sini itunya. Jadi OCR saya kira udah sangat familiar dengan OCR ya. Ya Pak. Yang berikutnya adalah untuk 27 yaitu tegangan kurang ya. Tegangan kurang ini untuk single line diagramnya. Penyebabnya apa, akibatnya apa ya. Tegangan kurang itu mesti kaitannya dengan AVR. Kalau bicara dengan tegangan itu mesti kaitannya nanti dengan AVR Pak ya. AVR paham Pak ya? Automatic voltage regulator ya. Ya, ini mesti makanan sehari-hari. Kalau bicara tegangan ya mesti bicaranya tentang itu ya. Terus yang berikutnya adalah apalagi nih? Tegangan lebih sama, kalau tegangan lebih ya kaitannya dengan AVR juga. Tegangan lebih karena untuk mengatur tegangan itu yang mekanisme yang digunakan untuk ngontrol kan AVR ya. Yang berikutnya untuk 51N ya, itu gangguan tanah. Yang terjadi gangguan tanah apa? Statornya. Nah, kenapa kok terjadi gangguan tanah? Karena ada kebocoran isolasi di stator. Sehingga terjadi hubung singkat antara belitan stator ke tanah. Maka harus diproteksi. Berikutnya power reverse. Penyebabnya apa? Turbinnya rusak.
sehingga generator tidak bisa berputar dengan baik. Itu 32 itu eksternal Pak ya? Ya, Itu eksternal ya, gangguan eksternal. ini gangguan internal, Mas. Gangguannya kan di Oh, turbin. internal. Turbin toh? Iya. Prime mover. Prime mover itu internal kan, bukan eksternal. Internal. Penyebabnya apa ya? Turbinnya tidak bisa berputar. Kenapa nggak bisa berputar ya? Bisa bahan bakunya ya, bisa karena memang turbinnya yang ada masalah atau retak atau gimana, patah ya. Pernah Pak turbin mengalami patah di sana? Belum pernah. Belum ya? Ya, Selain turbin penyebabnya apa, Pak? gimana? Selain turbin yang rusak penyebabnya. Selain turbin, power reverse ya. Power reverse itu kan daya balik ya. Iya. Daya balik itu penyebabnya apa ya? Penyebabnya ini ya. Kalau untuk berkaitan dengan power reverse bisa juga dari karena ini ya, apa namanya? Pada saat itu ya, kalau bentar, power reverse ya. Power reverse itu kaitannya ya dengan turbin aja sebenarnya ya. Kalau untuk power reverse itu. Ada apa lagi kalau di sana Pak yang sering terjadi untuk kaitannya power reverse? Misalnya AVR-nya Iya. Gimana? misalkan AVR-nya trip itu bisa menyebabkan power reverse. Apa Pak? Cartridge apa? Misalkan AVR-nya itu trip, itu bisa menyebabkan power reverse atau enggak, Pak? Enggak bisa. Enggak menyebabkan power reverse. Kalau AVR itu kaitannya dengan ini, dengan eksitasi kan? Kalau AVR itu kaitannya dengan eksitasi. Nah, kalau eksitasi dengan tegangan. Jadi nanti kan kalau AVR itu kan fungsinya untuk mengatur tegangan tuh. Automatic voltage regulator. Maka kalau AVR-nya rusak, ya, maka yang bermasalah itu tegangannya. Maka yang kerja itu adalah relay 27, bukan 32. Kalau 32 itu penyebabnya ya ini karena prime mover, turbin ini. Nah, turbin itu bisa macam-macam. Bisa governornya, ya kan? Nah, governor nanti kan ada dua settingan nih. Ada ISO sama drup ya. Kalau di sana pakainya apa, Pak? Ngerti ya? ISO sama drup ngerti enggak, Pak? Kalau drup belum pernah dengar, Pak. Ya? Kalau yang drup belum pernah dengar. Ya nanti kita bahas lebih lanjut itu ya yang drup sama ISO. Ya ini sebenarnya kaitannya dengan untuk putaran turbin. Ini kaitannya dengan putaran turbin. Nah, misalkan di sini mengalami masalah, ya ini bisa juga nanti mengalami masalah pada power reverse ini. Power reverse itu intinya kan turbinnya sudah nggak mampu untuk memutar generator. Karena dia nggak mampu memutar generator, dia kan masih terhubung dengan grid kan. Iya. Maka otomatis berarti dia nanti akan menjadi motor. Misalkan itu Pak ya, apa kegagalan pembakaran atau saat proses pembakaran itu gagal kan, itu ya power reverse kan. Ya betul. Ya nyala. karena kan kalau pembakaran gagal, turbinnya kan tidak muter. Iya. Kan urutannya kan dari boiler dulu ya, pembakaran, Iya. burner ya. Burner bakar air. Ya kan? Air dibakar, dia diubah jadi uap. Lah kalau pembakarannya enggak berjalan dengan baik, ya kan uapnya kan enggak bisa mempunyai pressure dan suhu tertentu sehingga enggak bisa untuk mutar turbin. Kalau enggak bisa mutar turbin ya berarti ini turbinnya yang rusak. Bukan turbinnya rusak secara fisik ya, tetapi sistem prime movernya. Sehingga saya katakan bukan turbinnya, tetapi apa nih? Prime mover. Prime mover itu sistem mulai dari pembakaran, boiler, uap sampai ke turbin. Itu namanya prime mover. Bisa terjadi di pembakarannya ya, bisa terjadi di boilernya ya, boilernya bocor bisa juga ya. Bisa terjadi di turbinnya. Itu yang penyebab dari ini ya, sehingga di sini istilahnya prime mover. Prime mover itu penggerak mula. Kita lanjut Pak ya.
Nanti setelah kita bahas yang negatif sequence delay. Nah, tadi pertanyaannya gangguan eksternal atau gangguan internal ya. Jadi nanti ada dua macam gangguan. Yang pertama gangguan eksternal, yaitu gangguan yang terjadi di luar pembangkit, itu eksternal. Yang kedua ada gangguan internal. Kalau yang internal tadi ada daya balik, ada gangguan arus tak seimbang, ada gangguan overcurrent, ada gangguan hubung singkat, ada gangguan tanah. Itu yang internal. Bisa difahami Pak Olil? Pak Victor? Bisa, Pak. Nah, yang eksternal apa yang gangguan eksternal? Ya, gangguan yang dari jaringan. Jaringan. Masuk itu ya. Gangguan tanah pada jaringan, gangguan hubung singkat pada jaringan, gangguan overcurrent ya. Tapi sebenarnya kalau power reverse itu dapat dikategorikan juga sebagai gangguan eksternal. Power reverse karena dia gangguannya bukan di generator. Ya. Dia kan gangguannya kan di prime mover. Walaupun dia internal pembangkit tetapi dia eksternal generator. Jadi tergantung definisi dari internal dan eksternalnya Pak Holil ya. Iya, Pak. Kalau tadi dikatakan eksternalnya eksternal generator, ya power reverse itu eksternal. Ya. Tapi Ya, maksudnya itu, Pak. Maksudnya generator, Pak ya? Iya, maksudnya itu eksternal dari generator. Benar. Jadi nanti istilahnya harus jelas. Eksternalnya eksternal generator atau eksternal pembangkit ya. Oke, paham saya ya. Yang Pak, berikutnya sebelumnya, Pak. Ya, silakan. Yang eksitasi tadi, Pak. Eksitasi. Eksitasi mana? Tadi udah belum? Loss eksitasi tadi. Ah, ini nih, loss of excitation. Nah, ini kan dikatakan daya reaktif balik dari sistem masuk ke generator. Ini bisa disebut reverse power atau bukan, Pak? Bukan, beda. Kalau reverse power itu dia itu generatornya berubah jadi motor. Penyebabnya karena prime movernya tidak muter. Tapi kalau loss of excitation, dia nyerap VAR. Karena apa? Karena eksitasinya dia tidak kerja. Yang namanya, kita kan sudah ngerti kan istilah mesin listrik itu kan ada mesin AC dan mesin DC kan? Ya. Nah mesin AC itu ada dua, ada sinkron dan ada Nah yang sinkron itu selalu butuh yang namanya eksitasi. Eksitasi itu apa toh? Eksitasi itu apa, Mas Olil? Pak Victor? Penguat medan magnet. Penguat medan magnet. Sebenarnya dikasih apa toh supaya muncul medan magnet? Dikasih tegangan, Pak. Tegangan. DC. Arus. Bukan tegangan. Dikasih arus. Arusnya AC apa DC? DC. Kalau di sana pakai berapa volt? Tegangannya? 100 sampai 300-an, Pak. 100 sampai 300. Nah, nanti diatur itu kan. Sebenarnya itu untuk melakukan eksitasi. Sumbernya tegangan karena arus itu dihasilkan dari tegangan. Tapi yang dikasihkan ke sana bukan tegangannya, tapi arusnya. Dikasih arus DC, muncul medan magnet. Nah, kalau sudah muncul medan magnet, maka generator itu di ujung-ujung statornya akan muncul tegangan AC. Selama belum dieksitasi muncul tegangan enggak? Enggak, Pak. Enggak muncul ya. Karena itu memang prinsip kerja dari mesin sinkron. Maka dari itu mesin sinkron hanya dipakai untuk generator. Ada nggak di sana motor pakai mesin sinkron?
Ada nggak pompa, kompresor, atau apa pakai mesin sinkron, ada nggak? Tidak ada, Pak. Kenapa nggak ada pakai mesin sinkron? Kan buat itu, Pak, apa penggerak semua, Pak, motornya, Pak. Nah, Buat kalau pompa pakai atau mesin sinkron ribet. Mosok kita mau untuk pompa ya, nanti harus ada eksitasinya. Kasih. Tidak praktis. Maintenance-nya juga ribet. Enak kan pakai mesin induksi kan, motor induksi kan? Motor induksi itu asal sumbernya colokkan listrik langsung muter enggak? Muter, Pak. Langsung Muter, Pak. muter. Kalau motor sinkron? Tidak, Pak. Colokkan Kan listrik. harus proses eksitasi dulu baru. Nah, harus kasih eksitasi. Ribet toh. Maka dari itu untuk motor itu nggak pakai. Pertanyaannya, kenapa generator kok pakai mesin sinkron? Nggak pakai mesin asinkron? Generator kan untuk menghasilkan tegangan dan arus. Ya kan pakai mesin sinkron bisa. Motor induksi itu bisa jadi generator, Mas. Nanti kalau mau praktikum ya kan, mesin induksi itu apa namanya, Bapak pakai 2 buah mesin induksi, satu sebagai penggerak mula, satunya dikoppel sebagai penggerak mula, satunya dipakai untuk apa? Generator. Itu bisa muncul di statornya, nanti muncul tegangan. Tapi masalahnya apa? Masalahnya nanti pengaturan tegangannya. Karena kan untuk generator itu syaratnya tegangannya harus Konstan. Nah, kalau konstan, kalau mau pakai mesin asinkron ya setengah mati nanti menjaga konstannya. Ribet. Naik turun dia. Nah, oleh karena itu paling gampang pakai apa? Pakai mesin sinkron. Jadi beda ya Mas ya, Pak Victor ya, antara loss of excitation dan power reverse. Kalau loss of excitation penyebabnya eksitasi. Kalau eksitasinya rusak, gagal, maka dia nyerap VAR dari luar. Nah, generator itu kan nanti harusnya pembangkit, harusnya dia menyediakan watt sama VAR. Di sana VAR-nya berapa yang di itu biasanya? Waduh, naik turun VAR-nya, Pak. Ya benar, harus naik turun. Karena M-VAR itu kan tergantung beban. Karena kan orang itu konsumen mau pakai listrik suka-suka mereka kan? Iya, Pak. Nah, sehingga nanti P2B ini yang melihat, oh M-VAR-nya turun, nanti dia mendispatch ke pembangkit. Kamu menyediakan M-VAR-nya sekian, kamu sekian. Sehingga nanti ada ROH. ROH apa ini? Rencana operasi harian. Nah, ini per menit, per detik, per jam itu berubah. Terutama yang VAR. Kalau yang watt itu kan biasanya tetap ya. Kalau watt tetap. VAR-nya menyesuaikan tegangan. VAR-nya menyesuaikan tegangan. Nah, ini yang penting. Bisa dipahami ya, untuk ini bedanya antara loss of excitation dan ini. Berikutnya apa ini? Temperatur ya, ini nggak perlu saya bahas nih, hanya untuk temperatur aja ya. Ini untuk umumnya lah pakai TOR, thermal overload relay ya, atau TOR. Yang berikutnya over under speed. Nah ini kalau speednya, speed nanti kaitannya dengan ini juga ya, untuk gangguan pada sistem sehingga terjadi pelepasan beban. Ini eksternal. Kalau ada beban besar itu keluar, ya maka mesti akan terjadi overspeed. Kalau terjadi overspeed, ya mesti nanti ini akan relay ini akan kerja. Karena kalau dia speednya berlebihan, nanti akan terjadi apa? Vibrasi.
Nah, kalau vibrasi bisa merusakkan apa ini? Bearing. Rusak semuanya, Pak. Ya, ini yang utama dulu. Ini kalau lama ya rusak semuanya maksudnya. Nah, yang paling parah ini nanti frekuensinya naik ya. Yang berikutnya diferensial. Nah, kalau benar ini internal, Pak ya. Ini internal. Ini gangguan pada belitan generator. Ini gangguan kerusakan pada belitan generator. Yang berikutnya ini diferensial ya. Ini mesti harus ada ini relay diferensial ya. Ada, Pak. Nah, yang berikutnya negatif sekuen filter. Ketidakseimbangan arus fase beban. Nah, ini nanti akan akibatnya ini menyebabkan rotor generator itu menjadi panas. Nah, ini oleh karena itu harus diproteksi. Negatif ya, phase sequen ya, melindungi generator dari gangguan eksternal, gangguan fase ke fase, gangguan fase ke ground atau ketidakseimbangan, sehingga nanti membangkitkan arus urutan fase negatif. Ya. Nah, arus urutan fase negatif itu apa? Ya, jadi nanti kita ini ada di gangguan itu nanti ada menyebabkan menjadi sistem itu menjadi tidak seimbang. Nah, sistem yang tidak seimbang nanti akan mengalir arus urutan positif, urutan negatif, dan urutan nol. Pak, Nah, mau nanya, Pak. ya silakan. Ini diferensial dari sisi star generator sama outputannya, Pak ya? Iya, betul. Kalau di sisi, kalau untuk trafo bisa juga kan, Pak ya? Iya, sama. Sama kan, Pak ya? Sama. Jadi kalau diferensial itu kan untuk ngetes perbedaan ya di sisi ini. Kalau yang di trafo kan ini nih. Yang sisi ini. Nah, ini sama. Ininya bisa generator, bisa trafo, bisa macam-macam nih. Trafo bisa, generator bisa. Karena ngecek ini perbedaan arus ya. Untuk ngecek kerusakan isolasi belitan baik pada trafo maupun pada generator. Nah, kan itu penunjukannya sesuai dari outputan CT-nya, Pak ya? Betul, ya, dari CT-nya. Nah, misal CT-nya itu menunjukkan minus, itu yang terjadi itu apa, Pak? CT-nya? Nilainya itu yang keluar minus. Misal outputan CT-nya 1 gitu. 1 sekian, akhirnya diferensial kerja. Ya, itu ada nilai yang minus, Pak. Ada yang minus ya? Ya. Itu urutan negatif, Mas. Itu masuknya di sini. Nah, ini. Ini beda lagi nih. Kalau ini untuk diferensial negatif sekuen filter, masuknya di sini. Jadi masuknya urutan negatif itu. Jadi yang tadi saya sampaikan negatif phase sequence itu, urutan negatif tadi. Nah, ini digunakan untuk apa namanya? Nah, sebenarnya di sana tidak ada keseimbangan ya. Tadi ini istilahnya adalah gangguan pada sistem tenaga listrik yang sifatnya unbalance. Jadi umumnya pada gangguan ini ya terjadi gangguan berupa gangguan dari fase ke fase atau fase ke ground yang menyebabkan tadi sistem menjadi tidak seimbang sehingga nanti muncul arus urutan negatif tadi. Jadi ada kalau gangguan itu nanti ada arus urutan positif. Sudah pernah belajar tentang analisis gangguan belum? Pak Victor. Gangguan apa itu, Pak? Ya, gangguan sistem tenaga listrik secara umum. Ya, pernah dikit-dikit, Pak. Pernah dengar istilah arus urutan positif, negatif, dan nol? Ya.
Nah ini adalah ini sebenarnya munculnya di situ. Jadi arus yang tadi tidak seimbang tadi akan membentuk medan magnet pada air gap ya, dan terjadi perlawanan terhadap fluksi dari rotornya. Jadi sebenarnya di sini ada apa namanya? Arus frekuensi ganda ya pada inti rotor ya, yang ini nanti akan menyebabkan pemanasan pada rotornya. Nah, sehingga ini ya harus diproteksi dengan menggunakan urutan fase negatif. Nah, ini penting ya untuk arus urutan ini. Jadi kalau terjadi gangguan ini ya maka dia nanti akan kerja ya berkaitan dengan pengamannya itu. Kira-kira itu Pak ya. Oke, saya kira itu untuk ini diagramnya ya. Tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan ini circuit breaker, ini ada CT, ada VT, ada proteksi, ini ada power supply, bisa pakai baterai maupun bisa pakai power supply yang lain. Nah, di sini nanti dia akan memerintahkan tripping coil sehingga nanti CB dapat bekerja. Nah, peralatannya pada ini ada tadi ya, ada relay pengaman, ada circuit breaker, ada trafo, ada CT, PT, ada catu daya, dan juga ada wiringnya. Nah, untuk proteksi saya kira ini ya, contoh beberapa sistem proteksi ya. Ini nggak perlu saya bahas ya. Mekanismenya nanti kalau untuk circuit breaker ya bisa pakai berbagai macam ya, bisa pakai motor, bisa pakai spring, bisa pakai pneumatik, bisa pakai hidrolik. Ya. Nah untuk proteksi nanti ada zona-zona, ya. Ada zona pembangkit, ada transmisi, ada gardu induk, ada distribusi ya. Ini supaya nanti memudahkan di dalam koordinasi, memudahkan di dalam apa namanya diskriminasi antar bagian sistemnya. Nah, di sini misalkan untuk daerah pengamanan dari generator dan trafo, ini untuk busbar, ini untuk transmisi, ini untuk busbar, ini untuk jaringan tegangan menengah, ini untuk busbar tegangan menengah dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa teknik ya untuk menganalisis daerah proteksi. Karena proteksi nanti ada yang berarah, ada yang tidak berarah. Nah tadi pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan trafo arus ya dan trafo tegangan. Nah ini trafo ya, CT. Biasanya nanti digunakan untuk peralatan pengukuran ya seperti pada KWH meter, KVAR meter dan lain sebagainya. Bisa juga nanti digunakan untuk proteksi. Syaratnya apa? Nah syaratnya di sini nanti. Ini waktu kita cukup terbatas. Masih kurang berapa lama nih Mas Rian? Masih sampai setengah jam lagi, Pak. Setengah jam lagi. Oke, semoga cukup waktunya ya. Oke ya, ini untuk CT ya. Jadi nanti untuk pengukuran syaratnya dia ini ya. Ketelitiannya harus tinggi pada daerah arus pengukuran ya. Dan pada keamanan ya itu dia harus jenuh ya. Sehingga pada arus gangguan yang besar itu aman digunakan. Sedangkan untuk proteksi itu di sini ya persyaratannya agak berbeda. Jadi ada dua macam penggunaan dari CT. Nah rangkaian ekivalennya seperti ini. Jadi nanti seperti trafo pada umumnya nanti ada primer, ada arus primer, ada arus sekundernya. Ini sekundernya. Di sini nanti ada groundingnya dengan sudut ya ini ya sama dengan 0. Ini juga nanti sama ya. Nah di dalam trafo arus nanti ada parameter yang namanya kesalahan arus, yaitu perbedaan arus yang masuk di sisi primer dengan arus di sisi sekunder. Berapa nilai kesalahannya? Nah ini nanti biasanya sudah ada di nameplate-nya masing-masing produk. Yang kedua ada kesalahan fase.
yaitu akibat pergeseran fase antara sisi primer dengan sisi sekunder. Kalau di trafo daya itu kita kenal dengan nama ini Pak ya, vektor group. Familiar ya Pak Holil dengan Pak? Belum, Pak. Vektor group belum? Belum. Jadi nanti kalau kita instalasi trafo di sana di nameplate kan ada vektor group toh Pak? Ya. Nah, vektor group itu menyatakan apa? Menyatakan sistem 3 fase itu hubungannya kan bisa dirangkai dengan berbagai macam teknik dan cara. Cara melilitnya itu beda-beda. Nah, sehingga nanti pabrikan itu kadang-kadang dalam melilit itu menggunakan vektor group tertentu. Sehingga nanti kita masangnya ya mengikuti nameplate. Ada bintang segitiga. Pergeseran antara fase primer dan sekunder misalkan 0. Ada 30 derajat. Ada 150 derajat. Ada 180 derajat dan seterusnya. Sehingga nanti kita kenal vektor group ada bintang segitiga. DY 0. DY 1. DY 5. YD 6, YD 11 dan seterusnya. Itu adalah vektor group ya. Nah, ini mirip ya dengan kesalahan fase, ini nanti ada pergeseran fase antara sisi primer dengan sekunder. Sehingga di sini perlu ada komposit errornya. Nilainya sebesar ini. Ini teorinya ya. Dengan IS dan IP itu adalah arus sesaat pada sekunder dan primer. Nah, ini untuk standarnya tadi yang ditanyakan Pak Victor ya tadi ya. Standar untuk trafo arus apa? Standarnya pakai IEC 60041 ya. Bicara tentang apa? Ya, tentang ketelitian ya. Kelas ketelitiannya ya. Persentase dari kesalahan rasio arus ya pada arus pengenalnya ya, termasuk nanti pergeseran fasenya. Ini sudah ada standarnya. Nah, di sini nanti ya perlu difahami ya tentang ini ya. Ini sama ya. Nilai-nilai ini yang menjadi standar pada trafo ya. Yang bagusnya mana, Pak? Ya? Yang bagus. Ya tergantung dari tingkat kelas ketelitiannya mau berapa ya. Bagus semua, ini namanya standar tuh nggak ada yang nggak bagus gitu ya. Ya kalau yang ketelitiannya ini ya nanti yang ngikutinnya yang ini gitu ya. Ini sudah semuanya bagus ya, nggak ada yang jelek. Yang namanya standar itu kan patokan ya, patokan bahwa nanti kita menggunakan kalau kelas ketelitiannya 0,5 ya nanti kesalahan rasionya sekian ya. Kesalahan pergeseran fasenya nanti sekian. Jadi ya bagus semua, nanti yang penting mengikuti standar yang telah ditetapkan dan mengikuti nanti rekomendasi dari manufacturer-nya, OEM-nya. Seperti kalau saya ditanya ini, yang bagus itu grounding itu yang apa ya? Semuanya bagus. Wong itu direkomendasikan oleh para ahli. Yang penting nanti kita konsisten dengan itu gitu ya. Yang tidak bagus itu kita nggak konsisten dengan standar. Standarnya ini kita pakai yang itu gitu ya. Ini nggak bagus. Itu ya Pak Victor ya. Nah biasanya kalau di industri yang banyak dipakai ini lagi-lagi bicara kebiasaan. Yang paling banyak dipakai yang ini nih. Kelas 2 atau kelas 1. Nah kalau untuk kWh meter pelanggan itu ini. Kalau untuk memperkecil kesalahan ini, kalau untuk lab ini ya, kalau untuk instrumen ini beda-beda penggunaannya. Ya, ini beda penggunaannya ya, kebutuhannya seperti apa. Nah, kaitannya dengan trafo kita perlu pahami juga tentang kurva magnetisasinya. Jadi kalau untuk metering seperti apa, kalau untuk proteksi seperti apa, ya. Nah, ini kurvanya seperti ini nih, ya, kurva magnetisasi trafo. Hubungan antara tegangan dan arus eksitasi. Jadi nanti dia akan tegangannya
akan membentuk kurva seperti ini. Ini untuk yang pengukuran. Sedangkan yang untuk proteksi seperti ini. Ini hubungan kurva magnetisasinya. Lebih tinggi untuk yang magnetisasi. Jadi kan ada tadi jenuh ya. Supaya nanti lebih aman. Ya. Oke, saya kira ini untuk konstruksinya ya. Sisi primer batangnya macam-macamnya ya. Ada yang pakai inti besi. Ada yang pakai apa namanya tanpa inti besi. Ya. Tipenya ada yang pakai lingkaran. Ada yang pakai macam-macam. Ini bentuk konstruksinya aja. Ini beberapa jenis, ada yang tipe batang, ya. Mana yang paling bagus? Yang bagus ya semuanya bagus, Pak ya. Seperti circuit breaker itu mana yang paling bagus? Ya semuanya bagus. Yang gas sama yang itu. Nah, biasanya kalau untuk industri senangnya itu kan yang pengoperasiannya lebih mudah. Maintenance-nya lebih mudah. Gitu ya, Pak ya. Tapi kalau saya dikatakan lebih bagus mana? Tergantung penggunaannya juga ya. Tidak selamanya mesti bagus A gitu ya. Oke, ini untuk konstruksinya ya. Yang berikutnya trafo tegangan sama ya. Trafo tegangan untuk mengkonversi tegangan. Menggunakan IEC ini, kalau yang arus itu 1, kalau yang tegangan 2. Nah, kelasnya macam-macam nih. Ditanya lagi nanti nih, yang bagus yang mana ya? Saya nggak bisa jawab yang bagus yang mana. Tergantung penggunaan ya. Nah ini biasanya kelas ini dipakai untuk ini. Kalau kita lebih untuk proteksi ya kita pakai yang ini. Kalau untuk metering pakai yang ini. Kalau untuk standar metering industri pakai ini. Kalau untuk grid meter instrumen pakai ini. Ini standarnya Pak ya. Ini standar yang mengeluarkan siapa? IEC. IEC mengeluarkan standar itu sudah dikaji. Ya ibaratnya begini ya. Transportasi itu kan kita bisa pakai pesawat terbang, bisa pakai kereta, bisa pakai bis, bisa pakai mobil, bisa pakai truk, bisa pakai sepeda, bisa jalan kaki. Kalau saya ngirimkan 1 ballpoint ini dari Jogja ke Grati yang paling optimal kira-kira pakai apa ini? Itu gambarannya ya Pak Victor ya. Paham ya? Ini rasio itu ya? Rasio persen itu dalam apa, Pak? Terhadap apa? Persen itu terhadap apa? Rasio persen ya. Maksudnya ini Pak. Error Pak ya. Limit of errornya. Limit of errornya. Oh, berarti akurasinya Pak ya. Betul ya, rasio akurasinya. Kalau semakin kecil, ya gimana Pak Victor? Kalau semakin kecil bukannya semakin bagus? Ya semakin kecil. Apa semakin ya, bagus? Apa namanya? Kalau untuk kelas lab ya kan memang itu Pak, laboratorium kecil ini. Untuk kelas lab ya dibutuhkan memang yang itu rasionya paling rendah ya. Tapi kalau untuk proteksi tidak perlu untuk yang terlalu detail kan. Untuk proteksi kan syaratnya tadi kan ada 5 toh Pak. Syaratnya apa? 5 itu tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama apa? Reliability. Yang kedua sensitivity. Yang ketiga selektif. Yang keempat Cepat. Yang kelima ekonomis. Nah, itu tuh Pak. Pertimbangannya banyak ya. Ya memang apa namanya? Ini yang membuat rekomendasi kan dari IEEE ini ya. Sudah dikaji berapa nilai dari ininya ya. Yang paling cocok kalau untuk proteksi berapa? Karena tidak hanya sekedar masalah berapa nilai rasio yang terkecilnya saja ya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, yang berikutnya kaitannya nanti dengan tegangan pengenal primernya ini berapa kV ya. Sedangkan yang sekundernya berapa volt ya. Untuk pengukuran tegangan jatuh di sisi sekundernya nilainya berapa dari tegangan pengenal sekunder CT-nya berapa ya.
tipe trafonya apakah induktif atau kapasitif. Ada dua tipe trafo tegangan, ya, ada induktif dan ada yang kapasitif. Kalau yang jenis induktif terdiri dari belitan primer dan belitan sekunder. Belitan primer akan menginduksikan ke belitan sekunder melalui inti, ya. Sedangkan yang kapasitif itu terdiri dari rangkaian kondenser, ya, rangkaian kondenser atau kapasitor yang fungsinya nanti sebagai pembagi tegangan tinggi pada trafo, tegangan menengah yang nanti akan menginduksikan tegangan pada belitan sekunder melalui sebuah apa? Kapasitor. Ini untuk jenis trafo tegangan, ya. Nah, ini untuk ilustrasinya ada beberapa komponen yang ada di situ, ya. Ada isolasi bisa berupa kertas, minyak, mineral, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada belitan primer, ya, dengan isolasi varnish, ya. Nah, ini harus tahan terhadap suhu yang cukup tinggi, ya. Intinya nomor 3, ya, ini inti. Nah, inti harus dipilih, ya, agar resiko resonansi dari besinya itu minimalis, ya. Yang keempat itu nanti ada belitan sekunder. Yang kelima nanti ada isolator, ya, biasanya isolatornya pakai keramik, ya. Ini isolatornya. Ada dehydrating breather seperti di trafo, ya, ini, ya. Alat pernafasan trafo, ya. Kalau di trafo kan pakai konservator tuh. Oh, itu yang ada silikanya itu. Ya, yang ada silikanya itu untuk pernafasan itu. Ya. Fungsinya untuk apa, ya? Kalau terjadi pemuaian, yang namanya panas itu kan memuai, toh? Iya, Pak. Nah, kalau panas memuai, maka kalau memuai kan minyaknya keluar tuh kalau trafo tuh. Iya, Pak. Kalau minyaknya keluar kan dia bersinggungan dengan udara. Iya. Kalau bersinggungan dengan udara maka terjadi void. Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan void itu apa. Nah, kalau terjadi itu nanti muncul void, maka caranya orang berpikir, ya kan? Dibuatlah mekanisme dehydrating breather. Jadi supaya pada saat panas, ya, ada muncul gelombang udara, minyaknya naik, dia disediakan konservator sebagai tempat untuk menampung. Begitu nanti suhunya turun, dari konservator masuk lagi ke dalam tangki. Sehingga dia tidak ada singgungan dengan udara. Itu salah satu rekayasa. Ini sama dengan di trafo tegangan. Ini dehydrating ini kaitannya dengan panas. Yang ketujuh itu ada terminal primer, ya, ini, dan juga yang kedelapan nanti ada terminal sekundernya. Ini sama yang untuk high voltage, ya, tegangan tinggi. Ini tipe kapasitor, ya, pakai C1, C2. Ada juga yang pakai tipe induktor. Nah, sama di dalam trafo arus itu nanti ada kesalahan rasio trafo tegangan dan ada komposit errornya. Nah, ini rumus empirik, Pak, ya. Ini kalau orang lapangan biasanya nggak mau cari rumus gitu kan. Pokoknya minta rekomendasinya apa gitu ya. Ini kalau orang engineer nanti kalau mau belajar engineer yang ngitung ini, Pak, ya. Dihitung. Kok berapa nih nilainya? Ini dihitung. Ini ada pendekatannya, ya. Ini teoritisnya seperti ini, ya. Oke, kita lanjut ke fungsi switchgear. Tadi sudah saya jelaskan ada tiga fungsi utama switchgear, yaitu apa yang pertama? Insulation, yang kedua adalah fungsi switching, yang ketiga adalah fungsi proteksi. Nah, kita lihat kalau diskonektor itu adalah hanya untuk apa? Insulate aja,
mengisolasi. Dia tidak ada switching, tidak ada protecting. Kalau circuit breaker, oh ini earthing switch. Earthing switch itu dia hanya untuk isolasi dan hanya untuk, ya sudah ini aja. Tidak ada switching, tidak ada ini. Kalau switch, dia itu bisa untuk switching saja. Switch on off, dia tidak untuk isolasi kalau switch ya. Kalau disconnector switch ya, ini untuk switching yes ya. Switch on off-nya hanya untuk mengisolasi. Jadi bedanya kalau disconnector itu di S, tapi kalau ini itu LBS. Paham ya Pak ya? Jadi beberapa istilah kadang-kadang ada yang berbeda ya. Kalau yang circuit breaker ya ini ya. Ininya kalau yang model interlock ya berarti sudah ada isolate. Kalau yang model withdrawable. Di sana modelnya withdrawable Pak ya. Begitu ditarik lepas dia kan otomatis ya. Pakai interlock. Iya Pak. Tapi kalau yang model fix, kalau fix itu hanya ini aja. Tidak ini dan tidak ini ya. Ini kontaktor. Ini kontaktor yang model withdrawable itu ada ini ya. Dan ini fuse. Kalau fuse itu hanya untuk proteksi saja. Ini perbandingan beberapa peralatan switchgear ya. Nah, konstruksi dari switchgear itu nanti ada box panelnya, ada bahan, ada dimensi, ada standar keamanan, ada busbar, ada peralatan hubungnya, ada relay proteksinya, ada peralatan pengukuran daya dan lain sebagainya. Ini secara lengkap ya. Ada kabel kontrol dan pengukuran. Nanti untuk pemasangan switchgear itu nanti dapat dibedakan menurut unitnya maupun perlengkapan komponennya. Ini ratingnya tadi sudah saya jelaskan ya. Tidak perlu saya bahas lagi. Nah, jenisnya nanti ada macam-macam ya. Ada incoming, ada metering, ada LBS dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang untuk incoming. Ini contoh untuk switchgear tegangan menengah. Ini feedernya 20 kV misalkan. Masuk ke incoming. Metering, outgoing. Outgoingnya masih masuk ke trafo. Ini contohnya di sebelah kiri. Nah, biasanya kalau di instansi ya kayak di hotel, kampus, kayak di industri, ini pakainya yang sederhana model begini. Hanya ada 3 aja ya, ada incoming, ada metering, ada outgoing. Nah, yang lebih lengkap ada nanti ya. Nah, kita bisa lihat nanti di sini bagian dari kubikelnya. Ada kompartemen ya, ada isolator, ada rel atau busbar, ada dropper, ada insulation cover, ada ruang buka tutup kontak, ada CT, ada terminal, ada kabel power, ada relay, ada KWH meter dan lain sebagainya. Ini adalah komponen-komponennya ya, letaknya kira-kira di mana. Nah, ini sama ya untuk yang outgoing. Nah, ini untuk incomingnya. Komponennya di dalamnya ini ada disconnector, ada circuit breaker, ada CT, ada capacitive dividernya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kompartemennya seperti apa dalamnya. Busbar itu digunakan nanti untuk penghubung antara kabel masuk dengan input DS. Dan lain sebagainya ya. Nah, ini tampak samping, tampak depan ini bukan samping ya. Ini mekanisme untuk springnya. Ini nggak perlu saya bahas. Nah, ini untuk beberapa jenis ya. Kalau tadi ada 3, ini ada 4. Tergantung dari kebutuhan yang ada di sana. Misalkan nanti ada tambahan ya untuk ini incoming, ya, ini untuk outgoingnya.
Ini untuk meteringnya, ini untuk proteksinya. Nah, ini untuk single bus bar. Dalamnya. Ini untuk double bus bar. Kalau di sana bus barnya double atau single, Pak? Yang di sana banyaknya single atau double, Pak? Single, Pak, kebanyakan. Ya tergantung nanti dari sumbernya ya. Iya, Pak. Kalau sumbernya 2 ya double. Ya tadi. Kalau misalkan ngambil dari 1 ya, kalau 1 trouble ya trouble gitu ya. Kalau 2 kan lebih aman tuh ya. Oh, iya, ada esensialnya juga. Betul. Jadi ini untuk ini ya. Untuk masalah pengaturan sumbernya ya, bisa single maupun double. Nah, ini yang lebih lengkap ya. Ini ada incoming. Ini ada busty ya. Busty itu untuk menghubungkan satu switchgear ke switchgear yang lain. Ini ada bus riser sama ya. Ada bus riser dengan measurement ditambahi dengan pengukuran. Ini untuk pengukuran, ini untuk incoming dan outgoing-nya direct. Ini adalah direct incoming outgoing dengan ditambahi dengan pengukuran. Ini yang lebih lengkap ya, tergantung dari kompleksitas dari ini. Nah, ini yang lengkap ya. Ini produk yang lengkap untuk switchgear-nya. Nah, mereknya ada apa aja? Ini mereknya. Kalau di sana pakai Siemens, Schneider, Merlin, Gerin ya. Ada juga pakai ABB, ada pakai Calor Emax, ada Meidensa, ada Modalek, ada Fuji, ada Goldstar, ada Areva, dan lain sebagainya lah. Nah, kalau ini Schneider itu grupnya ini ada Telemekanik, ada Square D, ada Merlin Gerin. Kalau Schneider pabriknya ada di Cikarang nih. Saya dulu pernah ke sana. Karena di tempat kami juga dulu jadi training centernya produk Schneider. Jadi industri-industri yang pakai produknya Schneider, trainingnya di tempat kita. Schneider itu dari apa, Pak? Produk Amerika, Pak? Schneider itu Prancis, Pak. Prancis. Nah, kemarin sempat heboh juga itu boykot produk Prancis. Berani boykot produknya Schneider, mati nanti. Circuit breaker-nya dilepas ya udah nggak bisa nyala listrik. Prancis Schneider ya. Nah, namanya perusahaan itu kadang-kadang suka berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah gimana? Kadang-kadang merger gitu ya. Schneider itu merger dari 4 perusahaan besar. Ada perusahaan telemekanik, ada Square D, ada Merlin, dan ada Modicon. Ini 4 perusahaan besar itu merger menjadi Schneider Electric. Siemens juga dulu merger dari banyak perusahaan. ABB juga merger dari banyak perusahaan. Mungkin suatu saat Schneider itu jadi milik orang Indonesia bisa. Ya, siapa tahu nanti Pak Khalil ya punya uang banyak bisa beli perusahaan Schneider. Karena sekarang Ansaldo Energia juga Prancis, Pak. Gimana? Ansaldo ya, ada Ansaldo. Ya. Ansaldo. Ada banyak lah ya kalau kita mau lihat Yeah. ada Siglek. Ada Siglek ya, ada apa lagi? Ada Invensys. Ada Yokogawa. Ini yang saya tulis hanya sedikit ya. Ada Hitachi. Kalau dari Cina itu ada Dongfang. Kalau dari Korea itu ada apa ya? Lupa ya. Dari Korea apa sana pakainya? Yosung, Pak.
Yosung. Iya. Yosung pakai H gini ya. Ya. Itu ada banyak lah ya. MD Power itu juga dari Korea ya. MD Power. Terus banyak lah produk-produknya ya. Nah, tipenya ada yang model open, ada yang close ya. Ini yang model open ya, terbuka. Ini yang model close, tertutup. Ini yang model relnya di bawah, busbarnya di bawah. Ini yang model relnya di atas. Ini berbagai macam modelnya ya. Nah, ini untuk indoor, dalam ruangan. Kalau sana dalam ruangan semua ya? Ya Pak, dalam ruangan. Enak kalau dalam ruangan itu nggak terlalu berbahaya ya, lebih aman. Yang penting nanti ditempatkannya itu ventilasinya baik ya, udaranya tidak lembab ya. Terus untuk transportasinya mudah. Jangan sampai nanti di dalam ruangan di sininya dijadikan kantor ya. Nah, ini yang di luar. Kalau di luar biasanya rumahnya modelnya kayak gini. Ini modelnya tertutup tetapi di luar. Nah, ini kalau di sini rawan lembab ini Pak ya. Ya, tidak cuma lembab. Kalau hujan besar, air kadang-kadang masuk situ tuh. Iya. Itu agak bahaya. Dan binatang juga masuk tuh. Ini biasanya di gardu induk gitu ya. Iya. Gardu induk yang besar itu tidak tertutup tapi terbuka. Nah, keunggulannya kalau terbuka kan di situ kan udara kan, jadi nggak terlalu ini. Ya memang ada plus minusnya ya. Nah jenisnya tadi sudah disebutkan ada metal clad, ada kompartemen switchgear, ada kubikel. Bedanya apa ya? Ini nanti ada ini ya untuk yang incoming switchgear tadi ini sudah dibahas. Ini metering, ada ampere meter, ada power factor meter, ada kWh meter, ada frekuensi meter, watt meter, alarm stop button, reset button, ada buzzer, ada earth fault relay, ada overcurrent relay, current test terminal, dan ada fault test terminalnya. Ini untuk metering switchgear-nya. Ini kubikel PT dengan arrestor. Nah, ini penting kalau arrestor ya harus. Ya. Ini yang biasanya di panel itu ya. Ya betul. Pas PT. Ya, pas PT. Ada arrestornya ya yang jelas ini. Ini penting Pak arrestor ya. Jangan sampai nanti kalau ada petir, peralatan elektronik kita pada hancur. Ini harus ada arrestor. Ini untuk LBS, online, offline, dan trip light ya. Nah ini yang perbedaannya. Yang untuk jenis metal clad itu kompartemennya minimal 3 atau lebih. Kalau 3 itu kompartemen, kalau kubikel itu kurang dari sama dengan 2. Ini untuk jenis apa namanya switchgear-nya. Ada metal clad, ada kompartemen, ada kubikel. Kalau di sana banyak kan pakai apa? Metal clad atau kompartemen atau kubikel, Pak? Kubikel, Pak. Kubikel. Kalau kubikel itu ini sifat-sifatnya ya. Terbuat dari metal. Sama, metal clad, kompartemen sama ini sama, terbuat dari metal. Selalu ditanahkan. Nah ini pernah lihat dalamnya enggak? Kompartemennya ada berapa? Kalau ada 2 yaitu namanya kubikel. Ada berapa kompartemen? Kompartemen paham nggak maksud saya? Itu apa Pak? Pasnya apa Pak? Ya?
kompartemen Dalamnya, itu. Pak, dalamnya itu dibagi menjadi berapa bagian? Kalau ini kan masing-masing dalam. terpisah ya, masing-masing itu terpisah. Ini terpisah, ini terpisah, ini terpisah. Jadi nanti dipisahkan 3 bagian. Maksudnya begini nanti. Nah, ini. Oh, iya. Ini kan Satu kalau ini bagian, kan Pak. dia terpisah ya. Nah, ini kalau ini kan cuma 2 nih, nggak terpisah. Iya. Ini bedanya di situ ya. Ini nanti bedanya di sini jumlah kompartemennya ya. Yang berikutnya ini metallic and always state ya. Kalau ini metallic or not ya di sini ya. Ini differentially metallic or not. Terus di sini apa nih? Ini dinding dalamnya kan. Terus yang berikutnya prison of basing. Basingnya selalu ada. Ada basingnya enggak? Kalau ada basingnya ya berarti pakai metal clad. Kalau di sini itu bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau kubikel enggak ada. Terus shutter to prevent access to live compartment. Ya. Semuanya ya. Ini semuanya ya. Kalau ini tidak. Ini yang membedakan ya. Nah ini contohnya dalamnya kira-kira seperti itu. Nah ini tadi DS, disconnector switch ya. Mekanismenya nanti seperti apa. Ini posisinya tertutup, terbuka, dan juga nanti pada saat dia ditanahkan ya. Sehingga nanti ininya ya, ini circuit breakernya. Ini contoh yang pakai gas kalau ini. SF6. Mekanismenya ini pakai spring ya. Ini trafo arusnya, ini lubang kuncinya. Ada lubang kunci A sama B. Tergantung dari desain masing-masing pabrikan ya. Nah yang berikutnya adalah pengujian switchgear. Ini harus dilakukan pengujian ya. Ada beberapa macam tes, ada tes kerja, tes tegangan ya. Tes impuls, tes BIR, interlocking test ya, peralatan hubung, uji operasional CB, uji prinsip dan lain sebagainya. Ini karena waktunya sudah jam 3 kurang dikit ya. Nah, gangguannya ini yang sering terjadi di sini, panas, sering trip tanpa sebab pasti, gagal dioperasikan on off ya. Kalau panas nanti seperti apa, kita perlu melakukan pemeriksaan gitu ya. Kalau sering trip tanpa sebab pasti, ya kita harus memeriksa ya. Kabel-kabel pada rangkaian, ya, periksa penyetelan, setting dari relay, periksa tegangan satu daya, kondisi peralatan proteksi dan lain sebagainya. Kalau gagal dioperasikan, apa yang harus dicek? Ya. Nah, pemeliharaannya nanti ada rutin, ya, apa yang ini, ya pengecekannya kalau pemeliharaan rutin ya cek aja dari pengotoran, debu, cek kabel-kabel, mengencangkan mur baut, ya, spare part pendukung dan lain sebagainya. Nah, kalau overhaul ya nanti yang dilakukan cek pengetesannya ini ya. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Silakan Pak Victor, Pak Khalil jika ada yang mau didiskusikan. Ini kurang 2 menit. Monggo silakan. Silakan. Dari saya tidak ada, Pak. Oke, siap. Pak Victor, monggo. Cukup, Pak. Kalau cukup saya kembalikan ke Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Victor, dan Pak Khalil. Baik, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, mohon izin kita penutupan terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini, kegiatan pelatihan pemeliharaan switchgear dan juga circuit breaker telah selesai selama 2 hari ini dengan lancar. Terima kasih kepada PT Kokindo Daya Bersama yang telah mempercayakan kami, PT